mm, mm, mm. Oke, baik. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah. Ludo sudah bisa melihat? Sudah. Terima kasih Romo. Nah, ya, Anton yang penting. Anton itu duduknya didampingi Bunda Maria sama Allah Bapa itu, jadi dia. Amin. Amin. Baik para saudari, pertama saya langsung minta maaf dulu karena saya punya utang menerjemahkan, tetapi ya karena saya Iya, juga Santina sudah apa kirim WA, ingetin Romo Purba. ya karena saya bersama 5 orang lain Iya. ternyata menjadi panitia yang khusus yang tiap seminggu sekali ataupun 2 kali bahkan menyiapkan kapitel luar biasa. Jadi kita membutuhkan kapitel lagi, walaupun kapitel terdahulu luar biasa itu sudah selesai, waktu saya harus presentasi mengenai pembaharuan direktorium, kemudian karena saya butuh didebat oleh semua anggota kongregasi, maka diadakan, lalu saya presentasi, didebat, diolah, dan akhirnya sudah diterima oleh Roma yang saya buat itu. Keren. Bukan keren, tapi hanya mau sombong saya itu sebenarnya. Iya. Enggak apa-apa ngamploi dikit-dikit. Supaya Anton agak menghormati saya gitu loh. Tidak Oh gitu ya? Keren. Bawaan kemudian ketika saya membaca ulang Ampun. yang punya mengenai apa itu ya, pendidikan ya, lebih ke formasio itu sungguh-sungguh bagus, sangat kaya. Tapi nanti kapan-kapan saya akan janji selesaikan di sela-sela saya. Kemudian saya melihat tema ini sebenarnya mulai tertarik waktu kalian mengadakan ulang tahun yang ke-60 ya kalau nggak salah. Yang di Palembang. Berapa tahun lalu? Ya, yang di Palembang itu ya. 2000. Nah, ini betul pada waktu itu sedang SCY sedang membicarakan mengenai program kita mengenai menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian. Sebenarnya ini sudah lama temanya, tapi untuk SCY Indonesia itu diperpanjang lagi dengan menambah satu, menegaskan menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian itu sebagai perutusannya. Jadi sebenarnya program dari CM itu sejalan juga, ya, sejalan dengan kami dan juga sejalan dengan apa yang dikatakan zaman dulu dari pendiri kalian itu ya, Pastor Albino yang selalu mengatakan kita harus menemukan kembali dimensi kenabian. Pertama dengan membaca sejarah di mana kita hidup, dan dia mengatakan bahkan kita harus di tangan satu pegang Injil, tangan satu pegang koran istilahnya. Itu mengaktualkan kabar gembira atau yang disebut Pastor Albino sebagai Injil. Nah itu yang saya tangkap dari peringatan 2019. Yang saya juga nggak diundang masalahnya waktu itu ya. Padahal sama itu Anton sengaja nggak ngundang saya, tapi ngundang Romo Rakidi. Nah itu. Ya enggak lah, diundang kok nggak datang. Baik. Logo ini sangat menarik ya. Logo ini pasti Anda semua sudah mempunyai pengertian logo ini. Ini logo menjadi pesan kita, Vivere Comunione et Missione Concuore Accogliente et Misericordioso. Jadi menghidupi, itu programatik selama 5-6 tahun ini menghidupi mengenai kesatuan ini. Berarti di balik logo ini ada keprihatinan terhadap menghidupi, terhadap persekutuan, terhadap hati yang terbuka, dan belas kasih. Keprihatinan dunia yang coba kalian tanggapi. Atau juga keprihatinan kita sendiri sebagai CM. Nah itu kan selalu. Misalnya program saya 1
tahun adalah turun 3 kilo misalnya. Berarti di balik program itu ada saya overweight, misalnya begitu, rasa guyang-guyu, si Lucy. Saya ini pakai 2 layar sehingga saya bisa lihat wajah kalian, walaupun dimatikan. Nah itu, jadi di balik program itu ada keprihatinan kalian, dan saya yakin keprihatinan ini itu diambil dari situasi dunia. Nah, memang ketika 2019 ini dicanangkan, menjadi masalah bahwa 2020 itu ada peristiwa dunia yang sama sekali tidak kita sangka, yang bukan hanya mengguncang kesehatan fisik, tapi juga mental, moral, dan sebagainya. Saya yang bekerja di pengadilan sebagai hakim, kemarin kumpul dan kami melihat ada kenaikan sekian ratus% dari masalah perkawinan. Menumpuk sekali sekarang. Dan tadi saya masih ketemu Monsinyur Rubiat Moko dari Pengadilan Semarang juga semakin meningkat. Ada apa ini? Pertemuan komunione kok justru menimbulkan banyak masalah. Nah, itu. Dan sebagai kompannya kita berjalan bersama Yesus menjadi tangannya. Baik. Kita mengenai karisma. Ya, ini surat programatik Anda menghidupi persekutuan. Ya, menghidupi itu bukan hanya mengerti, bukan hanya menghayati, tapi menghidupi. Maka ujungnya itu adalah kenabian. Nah itu. Nah lalu Anda sendiri dalam buku yang besar itu ada istilah di sini. Pater Leo Dihon itu dikutip oleh surat programatik itu, saya meninggalkan untuk kalian suatu harta yang paling indah, yaitu hati Yesus. Inilah karisma. Kalau kita melihat mengenai karisma, itu ada penerjemahan dari Indonesia, karisma itu kadang diterjemahkan dengan karakter diri yang penuh dengan segala keunggulan. Itu karisma. Tetapi kalau karisma dalam bahasa Latin dan bahasa Itali, itu sebagai sesuatu yang diwariskan. Itu agak berbeda penangkapannya mengenai karisma. Ya, dan kita di sini melihat karisma dalam awal-awal buku programatik ini di nomor 4 kalau nggak salah, itu adalah sesuatu yang diwariskan nilai-nilai luhur, dan Pater Leo Dihon sendiri sudah mengatakan yang ditinggalkan yang paling luhur adalah hati Yesus sendiri. Nah, hati Yesus sendiri berarti Yesus sendiri. Bagaimana Yesus menanggapi situasi dunia dan bagaimana dia menampilkan wajah kenabiannya. Nah, itulah karisma ya. Jadi yang dipegang karisma itu adalah patrimonium, sesuatu yang diwariskan. Pater Dihon sudah mewariskan ini, yaitu hati Yesus sendiri, yang dihidupi Pater Dihon, diterjemahkan dalam surat-surat dia tentang ajaran sosial, tentang mengenai hati yang terbuka, dan sebagainya. Tulisan-tulisan teologisnya juga. Itu mengenai karisma. Kemudian Pater Albino juga tadi mengatakan bagaimana kita harus menerjemahkan kenabian dengan membaca situasi keberadaan kita dan juga keberadaan situasi dunia. Penerjemahannya ya salah satunya lewat programatik. Sehingga di tahun 2025 saya harap nanti CM di bagian orang-orang intinya itu harus punya alat untuk menilai apakah ada perkembangan. Seperti SCY hari ini membuat banyak sekali alat bantu, bahkan statistik untuk melihat. Misalnya sampai 2024 menjelang 25 ada panitia yang apakah persekutuan sudah hidup? Apakah perutusan sudah hidup? Apakah hati terbuka dan penuh belas kasih sudah menjadi dasar yang dihidupi? Itu harus diukur, ya harus diukur nanti di akhir 2024 atau 2025. Jadi supaya program yang indah ini tidak menjadi slogan tapi menjadi alat manual kita ya, buku kuning kalau orang Islam mengatakan
manual saya harus sampai di sini. Semuanya sudah ditulis dalam programatik ini dan bagi saya cukup inspiratif bagi saya, sangat inspiratif. Baik. Jadi ada tiga item di sini. Karisma itu warisan Pater Deon, yaitu hati Yesus sendiri. Itu pertama. Yang berikutnya terwujud dalam 3 pilar, yaitu persekutuan, cinta, dan persembahan diri. Jadi karisma Pater Deon itu wujudnya lewat 3 pilar, yaitu persekutuan, cinta, dan persembahan diri. Lihat lagi mengenai buku itu dari awal sampai akhir, bahasa ini terus-menerus. Hanya dengan 3 itu. Tujuannya jelas, mewujudkan perutusan pribadi dalam kebersamaan selama 2019 sampai 2025. Ini bisa Anda lihat semua. Ya. Dikatakan di nomor 4 itu tegas sekali. Nah itu. Jadi mengenai halaman nomor 2 maksudnya. Dikatakan gini. Dan untuk meletakkan dasar hidup kita pada dasar yang kokoh, yakni persekutuan, cinta, dan persembahan diri, yang merupakan 3 pilar karisma kita. Karisma kita memiliki 3 pilar. Persekutuan, cinta, dan persembahan diri. Tanpa ketiganya tidak bisa hidup dan menjadi nabi. Hidup bisa, tapi hidup-hidupan. Menjadi nabi bisa, tapi nabi palsu. Karena dasarnya bukan 3 pilar, tapi dasarnya yang lain. Misalnya, saya menjadi nabi dengan memberi banyak seminar penyadaran mengenai hakikat perkawinan dan hidup yang mampu untuk mengatasi masalah, misalnya gitu. Saya bisa menjadi pembicara hebat, tapi ternyata untuk memberikan figur yang baik terhadap diri saya. Atau untuk mencari uang, atau untuk mencari popularitas, nah itu hilang karena pilarnya itu tidak menjadi dasar. Untuk Anda dalam semua perutusan yang aneka ragam itu pertama harus dalam persekutuan. Berarti tidak pernah mengecualikan orang lain. Tuh, kompanya itu tidak pernah berdiri sendiri. Kalaupun sendiri, dia dalam persekutuan. Misalnya, Lucy membuat suatu gerakan yang merupakan gerakan sengaja atas dasar perutusan surat programatik, buatan sendiri. Memang karyanya khas dia, sesuai karisma dalam arti kedirian dia, tapi atas dasar perutusan surat programatik. Itu dalam kebersamaan walaupun tampilnya sendiri. Tapi bisa juga CM di Palembang buat sesuatu tapi tidak berdasarkan surat programatik. Itu bisa juga. Jadi kebersamaan itu bukan secara fisik, tapi secara roh itu dalam perutusan bersama. Saya bisa bekerja di keuskupan, nah itu. Tetapi saya sebagai SCY, saya harus menunjukkan menjadi pribadi yang mengarah pada pendamaian dan nabi cinta kasih. Nah itu, jadi nanti ada yang kerja di kebun, bruder misalnya, dia memang di kebun sendirian di Gandus, bahkan sering tinggal di sana sendirian 2 hari, 1 hari, tapi dia bekerja atas nama. Nah itu. Itu arah kita ya untuk pengantar ini semua. Lalu saya selalu membuat basic kitab sucinya. Karisma warisan Pater Deon yaitu hati kudus itu diwujudkan dengan 3 pilar menjadi dasar hidup pribadi dan kenabian. Itu persekutuan, cinta, dan persembahan diri untuk mewujudkan programatik. Nah, saya memberi landasan kitab suci menurut hati saya, itu ya, menurut hati saya. Sebenarnya saya pengen ambil satu sebagai penutup surat programatik, yaitu peristiwa di Kana, tetapi itu saya waktunya nggak cukup, maka saya hanya mengambil 3.
Nah, 3 ini penjelasannya cukup panjang-panjang, makanya saya kirimkan kepada Anda bahan sampai besok. Sehingga sudah tahu gambarannya mau kemana yang saya bicarakan, dan saya bisa agak cepat besok menyajikannya. Yang pertama, itu menjadi orang Samaria yang baik hati. Ini adalah bacaan yang menjadi pembuka surat programatik. Ya, surat programatik. Menjadi orang Samaria yang baik hati terhadap orang Yahudi. Orang Samaria menunjukkan kita suatu persekutuan manusiawi yang mengatasi kesukuan dan latar belakang politis rohani. Kita tahu orang Samaria adalah orang Yahudi yang ketika pembuangan dia kawin dengan bangsa lain sehingga dikatakan dia keyahudiannya sudah tidak murni. Dan orang Yahudi kalau ketemu dia pasti akan menyingkir. Itulah orang Samaria. Tetapi dia tidak mengambil keberbedaan ini. Nah itu kita akan merenungkannya. Jadi orang ini adalah orang yang tidak mengecualikan kemanusiaan orang lain. Yang dikatakan Monsinyur Suharyo waktu Natal bersama yang virtual disiarkan oleh televisi, dia dikatakan tahun ini ada budaya kebencian dan ditampilkan secara terbuka mengenai perpecahan. Nah itu waktu itu memang masih ada Habib Rizik dan sebagainya. Dasar dari itu adalah mengecualikan orang. Dan CM, kalau saya baca dalam surat programatik sampai akhir, memutuskan diri untuk tidak mengecualikan. Sama dengan hati kudus yang tidak mengecualikan, bahkan mengecualikan orang yang menyalibkan Yesus. Itu besok atau nanti kalau masih cukup kita masuk di orang Samaria itu. Yang berikutnya itu menjadi sesama bagi orang yang berdosa. Cinta sebagai pilar kedua, nah itu sangat dekat dengan bahasa yang sekarang yaitu misericordioso, yaitu belas kasih. Anda memakai belas kasih loh itu atau bela rasa. Ya dalam bahasa Italianya kan misericordioso. Kalau tidak salah harus kita lihat lagi. Nah, misericordioso loh. Hati yang terbuka. Nah, itu berarti saya nggak salah. Nah, itu. Memang saya menemukan di tahun-tahun ini suatu gerakan populer misalnya mengenai kerahiman ya. Anda mungkin sudah tahu, saya SCY kok masuk di situ, banyak protes, banyak orang. Tapi saya bisa membahasakan hati kudus lewat itu. Nanti pada saatnya akan saya tampilkan mengenai hati kudus. Bahkan Caritas sendiri, tadi saya dikabari bahwa mereka menjadikan devosi yang kerahiman ilahi ini sebagai devosi yang penting untuk kongregasi mulai tahun ini. Ya puji Tuhan lah. Tapi nanti ujungnya bahwa yang dialami Faustina sudah ratusan tahun yang lalu dialami oleh Santa Maria Margareta Alacoque yang juga mempunyai janji-janji yang persis sama mengenai gambar hati kudus dan sebagainya, itu sudah ada. Hanya masalahnya Maria Margareta Alacoque enggak nulis buku sehingga kita itu enggak bisa baca. Itu salahnya. Coba kalau dulu ada Anton ya yang nuliskan Santa Maria Margareta, wah sudah Santa Antonia Van Lembata. Nah itu. Jadi pilar kedua mengenai cinta itu adalah pengampunan. Dasar dari semua hati yang terbuka yang menunjukkan cinta itu adalah pengampunan. Ya, hati terbuka itu kan bukanya dengan penderitaan toh ditumbak. Nah, jadi memang cinta itu harus berdarah-darah. Kalau belum berdarah belum cinta, kata Yohanes dari Salib. Nah, itu. Cinta yang benar adalah cinta yang melukai. Nah,
Baik. Maka itu akan dilihat dari kisah wanita yang kedapatan berzina. Yang terakhir adalah persembahan diri sebagai wujud dari kenabian atau perutusan. Nah, kata perutusan dan kenabian ini tersebar banyak banget dalam surat programatik sampai halaman terakhir. Nanti kita akan melihat panggilan Petrus yang kedua. Petrus dipanggil, habis itu ikut, habis itu menyangkal, kemudian kehilangan Yesus, kembali ke manusia lama, dan Yesus memanggil di tempat yang sama, yaitu ketika dia menjadi nelayan. Saat dia kembali ke manusia yang lama, sebagai orang yang nggak punya harapan sama sekali, karena dia patah hati. Apa yang diandalkan mati. Nah, nanti kita akan melihat saat itu Yesus diutus. Yang walaupun tidak sempurna, dia menjadi paus yang pertama. Itu di bagian akhir besok. Nah, para saudari, jadi bagian ini ya, bagian bacaan-bacaan ini dan juga penelaahannya melalui poin-poin itu bisa untuk meditasi besok. Ya, meditasi sebelum atau sesudah misa, misalnya Anda mau ikut misa online jam berapa? Saya nggak bisa membuat misa online karena saya harus tugas di sini juga. Nah, itu bisa dibaca. Pertama yang penting bacalah dulu kitab suci ini. Itu, ya. Yang kedua, baru baca catatan-catatan singkat saya. Sehingga nanti ketika saya bicara, oh nanti habis ini saya mau bicara ini dan sebagainya itu sudah ada strukturnya. Tidak harus dihafalkan, tidak harus dipahami betul karena itu adalah poin-poin ya. Dan yang paling inti kalau itu masih kurang untuk meditasi dan persiapan besok itu ya baca lagi buku surat programatik. Ya, surat programatik. Ini sebagai 5 tahun loh ya. 5 tahun itu kalau saya waktu pendidikan itu sudah selesai hukum gereja sampai hampir doktor istilahnya. Ya. Maka ini kalau Anda semua memakai surat programatik sebagai satu-satunya pegangan, nanti 2025 saya akan melihat Anda semua itu persekutuannya sudah hidup. Perutusannya sudah berdasar dengan hati terbuka dan penuh belas kasih. Yang terakhir, barusan saya dikirim, itu surat dari Kongregasi Suci untuk Hidup Bakti. Dia melihat pandemi dan segala macam dan tren sekarang menuliskan pesan untuk kita. Termasuk kenapa banyak orang yang menghindari luka. Banyak orang, kita maksudnya, yang terpanggil secara khusus ini, banyak orang yang mundur. Banyak orang yang meninggalkan hidup itu dibahas semuanya. Nah, entah kapan nanti kalau saya sudah baca secara selesai, saya juga ingin berbagi entah tahun depan atau tahun ini di akhir atau begitu. Itu menarik sekali tadi saya lihat sepintas. Jadi itu program hari ini, sekarang masih jam 9. Saya rasa wajah-wajahnya belum pada ngantuk. Maka saya coba aja nyicil aja sekarang biar besok itu tidak terlalu panjang. Ya. Ini sebenarnya menyiapkan diri menjadi sesama. Tiga ini. Itu yang menjadi roh paling kuat dari CM lewat surat programatik itu bahwa kalian tidak mau mengecualikan situasi saat ini. Kalian ingin ikut bertangan kotor. Sama seperti pandemi dan dokter ya. Dokter itu juga mengalami masalah yang sama yaitu ketakutan atas COVID. Tapi tidak memutuskan untuk menyelamatkan diri. Nah itulah Anda. Anda juga mengalami situasi dunia yang harus kita baca sama-sama.
Seperti Pastor Albino mengatakan, marilah kita baca koran juga, istilahnya. Ya. Nah, itu surat programatik, persekutuan, dan perutusan. Yang pertama mengenai orang Samaria yang baik hati. Ada yang mau baca? Ada yang punya kitab suci di dekat situ? Ada. Ada ya? Silahkan siapa yang mau baca, mau Lucy, mau Agustina, atau Ludo, atau Surtina, atau Mbak Muji. Silahkan. Yang merasa cantik, silahkan baca. Biasanya menghindar kalau begini. Yang siap, Anton katanya itu. Udah kelihatan buka kitab suci. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Silahkan, Ton. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Baik. Di tempat saya kok yang punya Ludo itu ada dering getar, jadi masuk itu. HP-nya atau apanya ya? Mungkin di silent dulu. Nah, ya itu di silent karena mungkin nanti masuk mereka yang pakai headset atau apa mungkin nanti agak kaget. Dikira Yesus ngirim SMS gitu. Nah, Getarannya dinonaktifkan. getarannya dilembutkan itu ya, di silent. Krek. Baik, kisah orang Samaria yang baik hati besok boleh diulang lagi. Itu inspiratif dan saya rasa para saudari kapitulan, yang kapital kalian, itu memilih ini dengan sengaja. Sangat sengaja. Memilih kisah Samaria sebagai pembuka. Itu bukan ecek-ecek itu.
ya, itu akan membahasakan mengenai persekutuan, perutusan, hati terbuka, belas kasih. Tidak mengecualikan orang, tidak mengukur. Kalau cinta itu sudah rumusnya nggak jalan itu. Cinta itu. Disakiti, mengampuni itu kan nggak jalan itu rumus manusiawinya sama sekali. Rumus ekonominya nggak jalan. Nah itu. Sudah cinta, persembahan diri, tidak mengecualikan, dan hatinya terbuka. Itu sudah semua termaktub dalam bacaan yang Anda pilih sebagai pembuka programatik. Nah, saya mencoba memberikan aspek pelengkap. Ya. Pertama, apa yang mesti dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Masalah yang diungkapkan ahli Taurat kepada Yesus ini menyuarakan pertanyaan dalam diri banyak orang. Orang merasa adanya kaitan antara kehidupan kita waktu sekarang dan kehidupan kita nanti, pasca kita mati. Ada kesatuan, maka pertanyaan ini muncul. Kenapa ahli Taurat? Karena ahli Taurat itu yang meyakini bahwa melalui aktivitas sesuai Taurat mereka bisa membeli surga. Semakin Tauratnya itu detil dan dilaksanakan, semakin mereka jaminan surgawi. Karena itu jalan. Dan itu benar. Yang menjadi salah, Taurat itu kan 10 perintah Allah, pengejawantahannya ada dalam kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman itu. Tetapi untuk menjamin itu semua terlaksana, mereka membutuhkan ratusan tata cara dan juga larangan-larangan penyerta. Dan mereka justru terbelenggu dengan mewujudkan itu secara detil. Tapi intinya itu hilang. Nah itu, intinya itu adalah cinta Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah, perjanjian Sinai. Nah, cinta Allah dalam satu loh 1-4, kemudian yang lainnya itu cinta manusia terhadap manusia. Ini hilang intinya, ya, malah kulitnya mereka detil. Taurat, kitab Taurat ini, orang-orang Taurat ini ingin mereka tahu inti itu, tapi ingin menguji Yesus. Intinya yang mana gitu. Nah, kemudian di awal Yesus maupun ahli Taurat punya jawaban yang sama bagi pertanyaan bagaimana kita bisa hidup kekal. Tapi karena ingin mencobai, maka ahli Taurat bertanya lagi, apakah Yesus yang bukan dari kalangan Taurat juga paham inti dari Taurat? Yesus itu orangnya pinter. Ketika dijebak, dia akan menjebak balik tanpa sadar. Ya, maka Yesus ketika ditanya, dia bertanya balik. Tentu ahli Taurat senang mendapat kesempatan mengutarakan tesis mengenai iman tadi. Ya, namanya orang kalau nguji, sebenarnya dia sudah tahu, tapi ketika Yesus mencoba bertanya, cak nggak tahu, maka dia menunjukkan itu semua. Maka dia mengatakan di situ, ayat terpenting dalam kitab Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kemudian dalam garis yang sama, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Lalu digabungkan, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya pertanyaan itu dikembalikan Yesus dan dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya masuk dalam pintu jebakan Yesus. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat. Kedua perintah itu diketahui dan dipercaya, tapi gabungan antara keduanya sebagai jalan emas untuk mencapai kehidupan kekal belum biasa terdengar. Karena apa? Mereka menggunakan semua yang dianjurkan untuk memperoleh
kesatuan sempurna dengan Allah, tapi lupa bahwa itu satu keping bersama dengan terhadap manusia. Dan lihat di sini ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama itu dengan seluruh jiwa, seluruh kekuatan kita dan otak kita. Jadi keseluruhan diri kita itu harus mewujudkan cinta itu. Jadi kalau sekarang kita sedang mengajar, sedang bekerja, sedang melirik, sedang marah, sedang senyum, itu harus menampilkan wajah cinta. Orang yang marah itu bisa menampilkan wajah cinta loh. Sama seperti SCY yang kemarin pertemuan tim itu kita sudah mempunyai data mengenai kesehatan psikis dari semua anggota. Nah, trennya kemana? Nah, itu ada rasa marah dan sebagainya itu, tapi itu belum terverifikasi mana yang marah demi marah itu sendiri, mana yang marah itu demi cinta. Ada itu yang marah demi cinta itu ada. Dilihat dari apa? Dilihat dari buah tentu, dan dilihat dari motivasi, dua itu. Marah hanya sebagai alat saja, ya, alat mencapai tujuan dan tidak pernah ada tujuan itu menghalalkan cara. Caranya maka jangan salah. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati maksudnya memikirkannya dengan sungguh, mencari sampai ke dasar, mempelajari siapa dia dan mencoba mengerti kebesarannya. Sedangkan segenap jiwa itu adalah tidak berpura-pura. Di luar tampaknya perhatian, tapi dalamnya tak peduli. Ada udang di balik batu, ada agenda tersembunyi. Orang sekarang akan merumuskan dengan kata-kata integritas. Pencitraan, yang sebenarnya itu kata itu baik, tapi karena politik kita itu menjadi hal yang nilainya turun. Kita harus pencitraan sebagai anggota CM dong. Bukan sebagai wanita biasa, perempuan biasa. Kita adalah perempuan yang dengan karya kita secara sekular, ya, itu kita menampilkan sebagai orang yang bergaul. Ada penerjemahan yang agak kurang pas. Di sini ada sekularisme, sebenarnya bukan melalui sekularisme, tapi melalui sekularitas kita, itu ya. Kalau nggak salah saya baca di situ, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu maknanya, itu masih bisa direvisi. Kita ini sekularitas, kita dari dunia. Nah, kemudian arti segenap kekuatan itu kekayaan, harta, kedudukan, kepandaian, keterampilan, apa saja yang kita miliki, yang kadang menjadi orang terpandang itu kita persembahkan. Semua hal yang ada pada manusia itu kita amalkan untuk mengasihi Tuhan. Ya. Jadi mengasihi Tuhan itu sama dengan menjadi manusia yang utuh, integral. Apa yang dikatakan, itu yang dibuatkan. Kalau kita sedang mengajar kebaikan, kita adalah murid pertama dari mulut kita. Itu integral. Itu ya. Saya mengatakan mengenai kaul, ini kan saya 3 tahun atau 4 tahun diminta sebuah kongregasi untuk menyiapkan yang kaul. Nah, saya sendiri itu juga harus menjadi murid yang pertama. Ketika misalnya saya mengatakan hati-hati dengan HP sebagai pintu masuk apa saja, yang baik dan yang buruk. Saya sampai membuat mereka, ayo siapa nih para frater atau para suster yang malam ini pengen atau kapan saja Anda ketemu saya, kita bertukar HP. Tanpa kita menyiapkan diri. Karena di situ bisa saja orang yang sedang ada di pojok kegelapan sana yang saya simpan rahasianya, itu bisa saja malam hari mengirim saya dan sebagainya. Ayo kita tukar. Nah, tanpa saya punya nomor yang kedua, Anda semua tahu saya nggak punya 2 nomor siapapun. Itu nggak ada yang tahu karena memang nggak ada nomor saya lain. Nah itu, ya hanya itu sejak dulu. Tapi itu perbuatan disengaja karena saya mengatakan yang kita ungkapkan itu yang kita lakukan juga, itu sebagai orang yang integral. Maka nanti orang yang membina persekutuan, kemudian hati terbuka dan belas kasih
juga menjadi mulut kita. Tindakan kita adalah kata-kata yang lebih keras daripada bicara kita. Nah, itu yang diterapkan gaya kenabian CM. Dengan bercerita mengenai orang Samaria yang baik, Yesus menuntun ahli Taurat tadi sampai pada kebenaran. Ya, menuntun sampai pada kebenaran itu sebenarnya menjebak orang Samaria itu sehingga malu dan nanti mereka tahu siapakah sesama itu. Nah, sebenarnya gitu kan. Nah, baik. Di bagian akhir sekarang. Dalam 5 figur itu, kisah itu ada perampok, jelas kita kesampingkan. Korban, jelas orang Yahudi. Kaum imam, Lewi, Samaria. Kisah terjadi antara Yerusalem ke Yeriko. Lagu sekolah minggu itu salah ya. Dari Yeriko ke Yerusalem, kebalik. Dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi memang kalau dibuat notnya nggak pas. Ya. Kenapa Yerusalem ke Yeriko? Yerusalem itu adalah pusat segala-galanya. Pusat ekonomi, pusat budaya, pusat kerohanian atau keagamaan. Misalnya sekarang saya mau bilang begini, Agustina baru pulang dari Sendang Sono. Hanya ada SMS itu ke saya. Lalu saya berpikir bahwa, oh Agustina ziarah ke Sendang Sono. Nah, hanya mengatakan Sendang Sono, lalu kepikir ziarah. Ya toh? Karena di balik kata Sendang Sono ada deskripsi tertentu. Nah, kalau orang pulang dari Yerusalem, berarti orang ini ngurus ekonomi atau dia mau ke pusat-pusat budaya atau dia dari Bait Allah. Itu sudah menunjukkan sesuatu. Maka kalau ada imam turun dari Yerusalem, orang berpikir dia pasti ada dalam peribadatan di Bait Allah itu. Orang Lewi itu adalah kelompok imam. Jadi imam-imam semua dari imam agung sampai kapanpun imam biasa itu dari suku Lewi. Ya, suku Lewi itu suku imam. Di mana suku ini itu diperuntukkan untuk peribadatan. Makanya dalam aturan dari 12 suku, pajak yang dikumpulkan dari orang Yahudi itu untuk menghidupi Lewi. Orang Lewi itu tidak mempunyai tanah yang dibagi. Kehidupan mereka itu di wilayah kerohanian. Nah, kalau orang suku Lewi yang juga bukan imam, walaupun keluarga Lewi ada keluarga imam, pulang dari Yerusalem, orang berpikir ini ziarah atau habis doa atau habis memberikan kurban dan sebagainya. Nah, itu Yerusalem ala Lewi. Kalau kita melihat orang Samaria pulang dari Yerusalem, habis jualan. Karena apa? Jelas dia bawa barang-barang jualan, hasil jualan. Ya, bukan akan berjualan, tapi hasil jualan. Dengan keledai. Nah, keledainya pasti sudah nggak penuh lagi dengan barang yang mau dijual. Karena apa? Karena nanti itu bisa ditunggangi orang yang dirampok. Berarti sudah tidak banyak muatan. Sekarang kita lihat. Ketika Yesus ditanya, lalu siapakah sesama manusia itu? Maka Yesus mengatakan, ada kisah ini. Orang dirampok. Kemudian ada imam yang baru saja sembahyang, lihat orang yang setengah mati, dia melewati. Orang Lewi, kalangan imam yang juga mengartikan hidup rohani sebagai jalan hidupnya, melewati orang yang mau mati. Tapi orang Samaria yang tidak punya urusan dengan keagamaan, hanya mereka itu sedang berdagang, melihat tanda kutip orang yang memusuhi mereka, kaumnya, dia
jatuh hati. Muncul misericordia. Misericordia dari kata miser, yaitu luka. Luka hati, misericordia. Jadi belas kasih itu juga harus melukai kita. Ya. Dia kemudian membuat gerakan-gerakan membalut. Berarti saya menangani seadanya. Kemudian dia membawa di keledai yang harusnya hak dia untuk menumpangi. Kemudian dia merawatnya, menginapkan di hotel, dan dia menyerahkan dinar. Waktu pulang dia menyerahkan dinar juga. Berapa dinarnya? Hitung sendiri berapa. Itu adalah gaji orang hidup 1-2 hari loh. Bekerja keras. Boleh dikatakan yang dia tinggalkan untuk orang yang memusuhi kaumnya, tidak perlu dia punya kewajiban menolongnya, dia mengurangi apa yang dia hasilkan dari kerjaannya. Ini adalah orang Samaria. Kemudian di akhir itu Yesus bertanya, ya, siapakah di antara ketiga orang itu sesama bagi orang malang itu? Lalu orang Samaria mengatakan orang yang penuh belas kasih. Terakhir, pertanyaannya kan di awal, siapakah sesama bagi kita? Tapi di akhir Yesus membalik, siapakah sesama bagi orang itu? Makanya ketika kita ngomong sesama, yang harus kita tolong atau apa, bukannya kita mencari siapakah sesama untuk kita, sampai kita rapat, sampai mungkin kita kapital, tapi apakah aku sudah menjadi sesama bagi mereka? Pertanyaan dibalik, bukan siapakah sesamaku, tapi siapakah sesama bagi dia. Ini yang harus kita cari saat ini secara pribadi dan juga secara bersama. Itulah yang saya katakan, silahkan kalau akan meluaskan sharing itu nanti cari waktu sendiri. Ya, saya tidak akan membuka sharing di sini karena waktu kita, yang penting saya buka kuncinya, habis itu terserah Anda semua. Ya. Pertanyaannya misalnya begini, siapakah sesama bagi orang lain? Orang lain yang sedang tidak beruntung. Apakah aku? Nah itu. Sesama bagi orang lain yang sedang lapar dan tidak dapat makan. Saya menemukan itu dan ini akhir-akhir ini, dan saya sudah hampir 2-3 tahun saya memberi makan orang yang tidak saya kenal. Seorang, masih ada fotonya, dan itu saya kasih makan sampai sekarang. Dia belum pernah ketemu saya belum pernah ketemu dia, saya hanya sering lewat rumahnya dan dia bukan Katolik, bukan apapun. Saya titipkan orang lain dan saya pesankan, jangan ngasih tahu. Saya bukan, ini baru saya katakan kepada Anda, belum ada romo satupun yang saya kasih tahu saya punya itu. Walaupun cuma beras sebulan 25 kilo, itu sudah cukup untuk mereka berdua yang tua bangka itu. Ya, dan saya mempunyai suatu kebahagiaan tersendiri kalau sedang lewat, mereka sedang di depan dan sebagainya itu. Walaupun mereka nggak tahu. Berikutnya, ini kadang-kadang ada di tempat saya, di tempat kita, siapakah sesama bagi mereka yang sedang dibenci. Dibenci itu karena bukan komunitasnya yang buruk, tapi memang dia yang sedang bersalah. Tetapi kesalahan orang lain, dosa orang lain tidak bisa menggagalkan misericordia loh. Sama seperti Yesus dalam kasus besok wanita yang kedapatan zina. Nah itu. Jadi kita punya komunitas apapun, komunitas CM, komunitas wilayah, komunitas masyarakat, komunitas sekolah atau komunitas tempat kerja, mana orang lain yang karena memang perilakunya dibenci, apakah kita mengecualikan dia juga? Tidak pernah ada kesembuhan hasil dari pengecualian. Sama dengan peristiwa tadi pagi, bacaan mengenai Lewi. Yesus tidak mau mengecualikan. Sikap dia untuk mau diundang makan itu melebihi kata-kata dan khotbah dia di bukit bagi saya. Tanpa khotbah apapun, yang penting makan. Supaya orang itu pun bertobat. Dan Lewi mengajak pemungut cukai yang lain.
Nah, itulah ya. Jadi Yesus mau diundang untuk makan bersama, itu sikap dia. Tapi saya belum pernah diajak oleh yang Palembang ini untuk makan bersama ya. Mungkin karena mereka belum butuh pertobatan itu ya. Nah, itu. Bahkan pernah ada yang menawarkan opor ayam tapi udah 4 tahun sudah nggak dikirim. Udah mati ayamnya. Ya Anton ya. Nah itu. Saya nggak nyindir loh Ton. Inisialnya A pokoknya depannya. Nah, lalu siapakah sesama bagi orang yang sedang sakit? Tren sekarang, kalau ada orang dikabarkan sakit, misalnya Asanti sakit dari ini, wah, istrinya Hermansyah nih, anaknya kemarin kena, sekarang Asanti sedang dalam keadaan tidak bagus. Saya baca dulu tadi kisah itu, malam ini masuk rumah sakit istrinya Herman. Tapi kalau ada orang meninggal, bahkan kakak saya sekitar 100 hari lalu yang meninggal, orang-orang yang bertanya pada saya bukan ikut belasungkawa ya dan sebagainya, tapi meninggal sakit apa? Itu selalu yang ditanyakan sekarang itu. Itu sakit loh bagi yang kehilangan, walaupun dia itu COVID. Tapi ditanya itu bukan pertama, oh begini saya doakan nanti, saya misahkan nanti, tapi oh ikut duka cita ya, sakit apa kakak, sakit apa adik, sakit apa Romo itu. Selalu orang pengen tahu COVID bukan. Bukankah COVID adalah sarana dan bahasa paling manjur untuk mengecualikan orang? Ya, walaupun juga untuk empati boleh juga, tapi nada mengecualikan itu ada. Itu. Lalu, siapakah sesama bagi orang yang sedang bersalah dan banyak merugikan kita? Ini pintu masuk pengecualian. Mengecualikan orang yang sudah bersalah sama kita. Tapi kalau kita punya hati yang terbuka dan misericordia, nampaknya kita dipersalahkan dan jadi korban tidak mampu menghancurkan hati kita. Siapakah sama bagi orang yang sedang bertengkar? Dan siapakah sama bagi orang yang sedang aku dan kita benci? Apakah aku berani menjadi sama bagi mereka? Nah itu, silahkan apakah 6 poin ini ada di sekitar kita. Tampilkanlah wajahnya itu dalam meditasi kita besok. Kesimpulan, kisah ini akan menyadarkan kita akan perubahan mentalitas kita. Dari pertanyaan siapakah sesamaku, menjadi aku ini sesama bagi siapa. Ini bagi saya dalam surat programatis terjawab dalam seluruh nomor. Ya, di situ ada perutusannya, ada persekutuannya, ada hati terbukanya, ada penuh belas kasih. Sebenarnya di bagian penutup ini itu sudah menyelesaikan rekoleksi kita. Tapi kalau mau saya tutup malam ini kan kangennya kalian sama saya kan belum terobati gitu kan. Jadi ya saya tambah besok. Nah, itu mau saya tutup sekarang, besok kan waduh Romo kurang panjang. Nah, baik itu. Lalu besok silakan baca tulisan ini dan juga yang jelas 3 bacaan ini ya, dan juga bacaan lain. Silakan santai-santai aja. Pokoknya kita besok bertemu jam 9 ya. Jam 9. Nah, itu kemarin saya pikirkan mau jam 10, tapi kita jam 9 saja. Saya harap jam 10 selesai. Saya harap ya. Kemudian kalau kurang ya masih bisa sampai jam 11 supaya ada jeda waktu bagi mereka yang akan rapat di sore harinya. Rapat itu kan capek itu ya pasti ya. Nah itu. Mau bertengkar bahasanya sulit. Nah itu kan. Jadi itulah saya juga pusing kalau bertengkar. Kalau mau rapat-rapat yang kayak gitu. Baik. Itu dari saya. Bahan sudah saya kirimkan, silahkan baca, silahkan renungkan yang tadi sudah kita perdalam, dan kita besok akan mengambil 2 bacaan itu. Lalu efek 2 bacaan itu apa? Nanti silahkan dibahas dalam hidupmu kemudian. Begitu Mbak Muji, Mbak Ludo, silahkan ditutup.
dari pertemuan dan pengantar pungta hari ini. Terima kasih. Monggo di on kan dulu nganunya. Nah, udah unmute. Monggo. Sudah dengar ya Romo? Ya. Baik, Romo terima kasih atas arahan untuk renungan malam hari ini sampai besok, dan untuk peziarahan kami ke depan, terutama dalam melaksanakan programatik dari tahun 2019-2025. Mudah-mudahan ini semakin mengarahkan kami untuk berjalan dengan benar dan bisa bersekutu dengan baik seperti harapan dari program dari Kompanya Misionaria. Kemudian untuk teman-teman, malam hari ini Romo sudah menyelesaikan pelayanannya dalam renungan ini, maka kami mohon Antonia untuk bisa menutup dengan doa supaya kita bisa merefleksikan dalam menit-menit menuju istirahat sampai esok pagi, sehingga kita bisa bertemu kembali pada esok hari. Dan terima kasih bahwa hari ini kita bisa melaksanakan rekoleksi ini yang mungkin agak berbeda dibanding rekoleksi yang lain. Mudah-mudahan ini juga bisa membuat langkah yang lebih baik bagi kita ke depannya. Saya kira itu, kami mohon bantuannya untuk Kak Anton untuk menutup dengan doa. Kalau Muji mau memberikan pengumuman-pengumuman, monggo. Karena Muji mungkin dari... Enggak, tidak ada. Tidak ada, oke, ya baik. Terima kasih. Kak Anton minta tolong. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami baru mendengarkan arahan dari Romo Purba mengenai apa yang kami hidupi dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh dibawa masuk dalam permenungan untuk merenungkan karisma dan juga refleksi dari kitab suci. Semoga Engkau membantu kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami pun boleh berefleksi, boleh beracara dengan Engkau, sehingga menemukan buah-buah yang baik. Dan perkenankanlah kami juga untuk besok pagi melanjutkan rekoleksi ini dengan penuh semangat, dengan hati yang terbuka, dengan cinta yang Kau anugerahkan kepada kami. Maka kami mohon, biarlah berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menemukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami berterima kasih karena penyertaan-Mu pada saat ini. Maka kami mohon, biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Kami mohon berkat dari Roh Tuhan sertamu, Dan serta dan juga semoga kita istirahat kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Besok jam 9 kita mulai lagi. Ya. terima kasih Romo. Terima Ya, kasih oke. banyak. Jadi kalau rekoleksinya nggak usah pakai sharing-sharing nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, itu Apa? biar nanti cari waktu lain untuk sharingnya. Yes. Oke, Ya. terima kasih Romo. Ya. Selamat istirahat. Semuanya, Oke. selamat Terima istirahat. kasih. Saya lift Sehat, ya. Bu. Ya, sampai Apa payungan tadi, Bu? Udah berhenti hujannya. Oh ya, syukur. Nggak banjir kan, Muji? banjir. Enggak. Oh, banjir. Polonia enggak akan banjir. Oh ya. Tapi tidak syukur. tenang, tidak sampai ke rumah. Oh ya. Ya, ya, oke. Oke, selamat malam untuk semuanya.